Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ketemu lagi sama Budin kali ini dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan ya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Amin. Ya, kita kali ini akan mempelajari materi tentang analisis aspek perencanaan usaha. Oke, silakan diperhatikan baik-baik karena nanti akan ada bahan diskusi yang harus kalian lakukan, harus kalian diskusikan dengan teman-teman kalian untuk mendapatkan nilai ya. Oke, kita mulai saja. Oke, untuk kompetensi dasar, yang pertama itu adalah di sini kita diminta untuk memahami perencanaan usaha, pengolahan makanan fungsional, meliputi ide dan peluang usaha, kemudian sumber daya, administrasinya, dan juga pemasaran. Lalu indikator apa yang ingin kita capai? Yang pertama itu kalian diminta untuk memahami apa itu perencanaan usaha, pengolahan makanan fungsional yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan juga pemasarannya. Kemudian indikator kecapaian yang kedua yang diharapkan dari kalian itu adalah kalian mampu menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha makanan fungsional. Oke, next. Tujuan dari kalian mempelajari materi analisis aspek-aspek perencanaan usaha makanan fungsional adalah yang pertama, kalian diminta untuk mampu memahami perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha makanan fungsional secara tepat. Oke, lanjut. Apa aja sih yang akan kita pelajari dalam materi kali ini? Yang pertama, kamu nanti akan diajari tentang pengertian dari makanan fungsional. Kemudian, bagaimana menentukan ide dan peluang usaha. Lalu, apa aja sih aspek-aspek perencanaan usaha? Nah, yang terakhir, kalian diminta untuk menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha yang sudah dilakukan oleh salah satu pengusaha paling sukses di Indonesia. Ya, kita mulai saja masuk ke materi yang pertama. Apa tuh? Ya. Oh, ya, ada bayi yang bertanya, apa sih makanan fungsional itu? Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah tahu apa itu makanan fungsional? Ya, benar. Makanan fungsional adalah makanan kesehatan yang bisa berupa makanan segar atau makanan olahan yang dianggap memiliki sifat-sifat peningkatan kesehatan atau pencegahan penyakit di luar fungsi nutrisinya. Ya, jadi makanan fungsional itu adalah makanan yang sehat. Kenapa sehat? Karena dia memiliki sumber gizi, ya. Karena makanan tersebut memiliki gizi yang baik untuk kesehatan tubuh kita yang mengkonsumsinya. Selain baik karena memiliki sumber gizi, ternyata makanan fungsional juga mampu mencegah penyakit ataupun mengobati suatu penyakit. Ya, jadi alangkah baiknya kalau mulai dari sekarang kita sudah terbiasa untuk mengkonsumsi makanan fungsional. Nah, makanan fungsional itu dapat berupa makanan segar atau makanan olahan. Ada yang tahu contoh dari makanan segar itu apa misalnya? Ya, bisa berupa buah, apalagi sayur, kemudian daging-dagingan. Itu adalah contoh dari makanan segar. Kemudian kalau makanan olahan apa contohnya? Oke, pintar. Ada yang bilang nugget, itu juga boleh ya. Kemudian ada yang bilang apa? Susu ya. Oke, ya benar ya. Ada yang bilang sosis. Nggak apa-apa. Kok sosis sehat, Bu? Oke, karena di beberapa sosis kemasan itu biasanya sudah diberi tambahan unsur-unsur gizi buatan pada makanan tersebut. Ambil contoh misalnya kalau kalian beli sosis lalu melihat di bagian kemasannya itu biasanya ada tulisan
mengandung vitamin A berapa persen, vitamin B berapa persen, protein berapa persen. Nah, itu adalah uh, kandungan gizi buatan. Walaupun buatan tidak masalah karena kandungan gizi buatan tersebut masih bisa dikonsumsi oleh manusia dan masih bisa bermanfaat untuk menambah kesehatan pada manusia. Walaupun balik-balik lagi kalau makanan berbahan kimia ini kalau dikonsumsi secara berlebihan itu tidak baik untuk tubuh karena bahan-bahan kimia adalah bahan-bahan buatan yang tidak bisa diterima terlalu banyak oleh tubuh kita, pasti akan menimbulkan efek samping ya. Jadi kalau bisa kalian ingin mengkonsumsi makanan fungsional, lebih baik memilih yang segar. Kalaupun tidak ada, nggak masalah menggunakan makanan olahan. Ambil contoh lagi, misalnya apa nih? Bayi ya, bayi baru lahir, ternyata bayi kan makanannya ASI ya, susu, air susu ibu. Nah, ada beberapa ibu yang begitu dia melahirkan tidak bisa memproduksi ASI, sehingga alternatifnya apa? Masa bayinya nggak bisa minum susu? Nah, berarti kan harus ada alternatif lain agar si bayi masih bisa bertahan hidup dengan mengkonsumsi suatu makanan, walaupun itu buatan. Akhirnya dipilihlah susu buatan pengganti air susu ibu. Bu, katanya tadi itu terbuat dari bahan kimia. Iya, susunya terbuat dari bahan alami, tapi ada tambahan-tambahan bahan kimia seperti zat-zat gizi, misalnya seperti vitamin A, vitamin B, vitamin D, kalsium, lemak, dan lain-lain. Ditambahkan ke dalam susu tersebut. Tidak masalah, tetap membuat bayinya sehat, ya, asalkan pengkonsumsiannya tidak dalam jumlah yang banyak. Karena kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, ada kemungkinan bayinya jadi obesitas gitu. Karena kan gula yang susu ini juga salah satunya mengandung gula buatan. Jadi jangan diberikan terlalu banyak. Kalau bayinya lapar terus nggak pak, gimana bu? Ya selapar-laparnya bayi mereka tahu takarannya, tahu porsinya, nggak kayak manusia ya. Nggak tahu, nggak seperti manusia yang sudah dewasa yang bukan bayi gitu. Walaupun nggak lapar tetap aja hajar kalau ada makanan gratis atau makanan enak ya, tapi kalau bayi kan tahu takarannya, kalau udah kenyang ya udah berhenti gitu. Jadi tidak masalah bagi bayi mengkonsumsi makanan olahan ini ya. Makanan olahan dalam arti kata susu ya, susu pengganti ASI ibu. Oke ya, kita lanjut. Nah, salah satu contoh dari makanan segar itu adalah yogurt. Yogurt dibuat dari susu sapi yang diproses dengan teknik fermentasi bakteri. Konsumsi yogurt ini bermanfaat untuk menjaga pencernaan, menjaga kekebalan tubuh dari bakteri, menjaga kesehatan jantung, dan lain-lain. Ya, jadi makanan fungsional itu kalau bisa dikatakan sebagai makanan fungsional kalau makanan tersebut memiliki efek positif bagi tubuh si pengkonsumsinya, ya, entah dia untuk meningkatkan kesehatan atau untuk mencegah penyakit. Oke, lanjut. Ide dan peluang usaha pengolahan makanan fungsional. Sebelum kita membahas tentang ide dan peluang usaha pengolahan makanan fungsional, kita harus tahu dulu nih manfaat dari makanan fungsional. Jadi nanti kita bisa paham jenis-jenis makanan fungsional itu apa, contoh-contohnya apa. Ya, oke. Manfaat makanan fungsional yang pertama itu ada apa? Ya, yang pertama adalah mencegah kekurangan nutrisi. Ya, tadi ya udah ibu sebutkan, salah satu contohnya adalah pada bayi ya. Bayi orang tuanya tidak bisa memberikan ASI secara normal, akhirnya diberikanlah susu buatan ya, buatan pabrik. Nah, kalau misalkan bayinya tidak mengkonsumsi susu, dia akan mengalami yang namanya kekurangan nutrisi, akhirnya jadi busung lapar atau malnutrisi. Itu malah justru berbahaya. Jadi kita pilih hal yang paling baik dari yang terburuk gitu ya. Makanya diusahakan walaupun bukan susu asli dari ibunya, tetap diberikan susu buatan yang
di dalam susu tersebut mengandung zat-zat gizi tambahan walaupun itu dari bahan kimia ya. Kemudian manfaat makanan fungsional berikutnya melindungi diri dari penyakit ya. Ambil contoh itu buah-buahan dan sayur-sayuran, dia kan mengandung antioksidan ya, terutama buah-buahan yang warnanya pekat seperti ungu pekat, hijau pekat, biru pekat, dia mengandung antioksidan. Nah, fungsi antioksidan itu adalah menangkal radikal bebas. Kemudian yang ketiga, mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak ya, hampir sama seperti penjelasan ke susu bayi tadi ya, atau susu balita juga seperti itu. Nah, masyarakat kini telah menyadari akan pentingnya makanan bagi kesehatan. Tidak hanya sebagai penghilang rasa lapar maupun rasa haus, namun makanan harus mengandung asupan energi yang berkhasiat untuk kesehatan. Meningkatnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi makanan fungsional harus menjadi peluang usaha bagi wirausahawan ya, seperti kita calon-calon wirausahawan ya, amin, untuk membangun usaha di bidang kuliner fungsional tersebut ya. Oke, orang zaman dulu mungkin memang berpikirnya nggak apa-apa lah makan banyak mecin, yang penting enak, yang penting rasa, masalah sehat bodo amat, yang penting gue kenyang, bisa hidup, bisa beraktivitas karena punya energi dari makanan. Tapi tidak dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang sudah melek akan kesehatan. Makanya banyaklah masyarakat yang sekarang sudah mulai mengkonsumsi dan membuat sendiri seperti infus water, kemudian makannya salad gitu, mengurangi minyak dan mengkonsumsi makanan itu dengan yang direbus-rebus atau dikukus gitu. Ya, karena banyak masyarakat yang sudah melek akan kesehatan, itulah kesempatan atau peluang bagi kita untuk bisa melihat kira-kira peluang usaha yang tepat apa ya, seperti itu. Walaupun memang tidak semua masyarakat yang gemar mengkonsumsi makanan-makanan fungsional, tapi karena sudah ada satu segmen masyarakat yang sudah melek akan kesehatan, itu bisa jadi peluang usaha bagi kita untuk membuka usaha-usaha di bidang makanan fungsional ya. Jadi silakan pikirkan dari sekarang, kira-kira apa sih makanan fungsional yang bisa dijadikan sebagai usaha ya, atau peluang usaha di masa pandemi seperti ini ya, apalagi di masa pandemi sekarang ya, orang-orang yang benar-benar mementingkan makanan yang benar-benar sehat dan mengandung vitamin C atau vitamin D yang tinggi untuk menangkal virus-virus yang datang ke tubuhnya ya. Itu jadi menurut saya salah satu peluang usaha yang sangat bagus ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, apa ya ini? Siap bertanya tentang apa? Aspek-aspek perencanaan usaha. Maksudnya apa aspek-aspek perencanaan usaha? Oke, untuk memulai suatu usaha ya, sebelum kalian memulai suatu usaha, kalian harus memikirkan dulu nih aspek-aspek perencanaan usaha apa yang paling tepat yang harus kalian analisa agar usaha yang kalian lakukan atau usaha yang kalian buat nanti itu bisa sukses, tidak pilot gitu ya. Yang pertama, kalian harus menganalisa SWOT. Apa itu analisa SWOT nanti kita bahas ya. Kemudian kalian juga harus mengetahui pengelolaan usaha dengan unsur-unsur manajemen 6M. Ya, kita akan bahas mengenai analisa SWOT terlebih dahulu. Apa sih analisa SWOT? Analisa SWOT itu kependekan ya. Kependekan dari S-nya strength atau kekuatan. Kemudian W-nya itu weakness atau kelemahan. O-nya itu opportunities atau peluang, dan T-nya itu threats atau ancaman. Kita bahas dulu tentang kekuatan. Ambil contoh ya, kamu akan membuat suatu usaha ya. Sudah menentukan ide. Setelah kamu melihat peluang usaha yang ada, kamu menentukan ide. Ambil contoh, ide usaha kamu adalah berjualan jus ya, karena di masa pandemi seperti sekarang ini
banyak orang yang peduli akan kesehatan dan peduli untuk mengkonsumsi buah maupun sayur-sayuran ya dalam keadaan yang segar. Nah, kalian akhirnya menemukan ide yang tepat untuk berjualan jus buah. Nah, kekuatan apa sih yang ada pada usaha kalian saat berjualan buah ini? Oke, kekuatan yang pertama adalah harga buahnya murah ya, karena Indonesia itu kan merupakan negara beriklim tropis di mana banyak buah-buahan yang tumbuh subur di tanah ini ya, gemah ripah. Akhirnya membuat banyak buah-buahan yang tumbuh subur dan menyebabkan harganya murah. Selain murah, buah-buahan ini juga mudah didapat ya, disesuaikan dengan iklimnya. Misalnya sekarang lagi musim mangga, berarti gampang banget nyari buah mangga untuk dibikin jus mangga. Kemudian mungkin ada tomat hampir setiap saat ada ya di pasaran. Kemudian jambu ya, jambu biji merah itu juga setiap saat ada di pasaran. Belimbing pun seperti itu. Nah, itu adalah kekuatan kamu, kekuatan usaha kamu. Yang pertama adalah bahan-bahan mudah didapat, harganya murah, kemudian tidak membutuhkan modal besar. Kenapa tidak membutuhkan modal besar? Karena kamu hanya butuh blender, listrik, sealer cup, gelas, sama buah-buahannya, pisau dan lain-lain ya. Jadi tidak butuh modal besar. Hanya jualan di rumah pun kamu sudah bisa melakukan usaha jualan jus buah. Itu adalah kekuatan kamu, kekuatan usaha kamu. Kemudian kekuatan berikutnya apa lagi? Mudah dibuat ya, mudah banget, tinggal cuci buah, potong-potong, masukin blender, jus ya, tambahin air, tambahin gula, begitu jadi dimasukin ke gelas, di sealer, di cup gitu ya, sealer cup, disegel gitu gelasnya, sudah selesai, tinggal dijual. Itu adalah kekuatan dari produk kamu. Murah, mudah didapat, cara pembuatannya gampang, kemudian tidak butuh modal yang terlalu besar. Kemudian setiap kekuatan pasti ada kelemahannya ya. Setiap yang hal-hal positif pasti ada hal negatifnya. Nah, kelemahan dari produk kamu itu apa? Buah-buah itu tidak tahan lama ya, gampang busuk, terbentur sedikit saja dia busuk gitu. Kemudian di saat tidak musim, mencari buah-buah tertentu itu agak susah. Misalnya lagi nggak musim mangga, nyari mangga ya susah gitu. Itu adalah kelemahan dari produk kamu. Kemudian peluangnya bagaimana? Untuk peluang ini adalah bagaimana caranya kamu memikirkan suatu ide untuk membuat produk kamu itu tetap bertahan di pasaran ya, bertahan di pasaran dan tidak membuat kamu rugi, justru akan berkembang terus-menerus. Nah, peluangnya apa? Oke, kamu bisa berjualannya secara online. Kemudian peluang usaha yang lain adalah kamu menjualnya, masukin ke botol ya, dimasukkan ke botol yang ada segelnya, kemudian masukin ke dalam freezer. Jadi khusus untuk buah-buahan tertentu yang tergantung musim seperti mangga, itu bisa kamu blender saat dia lagi musim ya, lalu kamu stok di freezer. Begitu sudah tidak musimnya kamu jual. Bisa dijual dengan harga mahal. Kenapa harga mahal? Karena memang orang lain tidak punya mangga, kamu masih punya stok jus mangga. Jadi orang-orang yang mungkin lagi ngidam ya, lagi pengen banget jus mangga, akan beralih ke usaha kamu. Itu adalah peluang dari jus buah. Ancamannya gimana? Ancamannya tadi adalah berkaitan dengan iklim ya, atau suhu. Jadi saat iklim atau suhunya itu tidak menentukan ya, bisa berpengaruh terhadap produk kamu. Ambil contoh musim ya, mangga lagi, kalau lagi nggak musim mangga, ya udah kamu nggak bisa jualan gitu. Itu ancamannya. Kemudian kalau saingan ya, karena modalnya tidak terlalu banyak, cara dapetinnya gampang, buah-buahannya, otomatis banyak orang yang ikut jualan
jus-jusan tadi gitu. Akhirnya saingan kamu tambah banyak seperti itu adalah ancaman. Jadi untuk analisa SWOT tadi Ibu lupa menyebutkan ada sebenarnya ada dua aspek ya, aspek yang berasal dari dalam dan ada aspek yang berasal dari luar. Aspek yang berasal dari dalam produk atau aspek internalnya itu adalah yang kekuatan dan kelemahan. Jadi kekuatan apa yang ada dalam produk kamu dan kelemahan apa yang ada dalam produk kamu yang bisa membuat produk kamu lama-kelamaan akan kolaps kalau kamu tidak bisa mengatasi masalah yang ada atau kelemahan yang ada gitu. Kemudian aspek eksternalnya atau aspek dari luar itu meliputi threats, ancaman dan opportunity. Jadi ancaman itu ancaman yang datang dari luar produk kamu. Yang datang dari luar produk itu misalkan apa? Suhu saingan itu kan datangnya dari luar ya. Tapi kalau misalnya kelemahan atau weakness itu datangnya dari dalam produk. Contohnya dia gampang busuk ya, kalau terbentur sedikit dia langsung rusak gitu. Atau misalkan kalau kamu sakit kamu nggak bisa jualan, itu juga kelemahan gitu yang datang dari faktor internal atau datang dari produk kamu atau diri kamu sendiri gitu ya. Opportunities juga itu dia merupakan faktor eksternal yang datangnya dari luar. Jadi kamu harus melihat kalau saya memikirkan suatu produk itu pengaruhnya keluar itu gimana ya, seperti itu ya. Oke, lanjut ke pengelolaan usaha dengan unsur-unsur manajemen atau 6M. 6M ada apa aja? Meliputi M yang pertama adalah manusia, kemudian money, kemudian materials atau bahan-bahan ya, kemudian mesin atau mesinnya, methods atau cara pembuatannya, dan yang terakhir adalah market atau pemasarannya bagaimana ya. Jadi saat kamu memulai suatu usaha, setelah kamu melihat analisis atau setelah kamu menganalisa SWOT ya, kelemahan apa yang ada pada produk kamu, kekuatan apa yang ada produk kamu, kemudian ancamannya apa kalau kamu memulai usaha itu, kemudian kalau misalnya kamu mau mengembangkan usaha peluangnya apa sih gitu. Itu analisa SWOT ya. Jadi setelah kamu melihat analisa SWOT pada usaha kamu, langkah berikutnya yang harus kamu lakukan sebelum memulai suatu usaha adalah melihat dulu nih unsur-unsur 6M-nya. Manusia ya, maksudnya gimana? Siapa yang mau mengerjakan ini? Yang mau buat jusnya siapa? Yang mau menjual jusnya siapa? Yang nanti jadi manajernya siapa? Yang mau jadi pemegang sahamnya siapa? Pemegang saham maksudnya yang ngasih modal gitu ya. Itu harus dipikirkan. Kalau misalkan kamu semua yang mengerjakan itu nggak masalah, tapi pikirkan nanti kalau misalkan usahanya sudah berkembang ya, berarti kan kamu harus sudah mulai memikirkan karyawan kamu gimana, cara nyarinya gimana, kriteria yang harus dimiliki oleh karyawan kamu gimana, gajinya berapa ya. Itu yang harus kamu pikirkan ya sebelum memulai suatu usaha. Bu, saya cuma usahanya sendiri, ya nggak masalah, tapi tetap harus dipikirkan apakah kamu sanggup untuk mengurus administrasinya, pembukuannya, terus jualannya kapan aja, kemudian siapa yang nanti akan bantu kamu untuk misalnya dorong-dorong atau jaga, kan kamu nggak mungkin standby 24 jam untuk usaha kamu ya. Nah itu yang harus dipikirkan dari manusia. Kemudian uang, money ya, itu juga harus kamu pikirkan modalnya berapa, untuk beli bahan-bahannya butuh uang berapa, beli peralatannya butuh berapa, sewa tempat butuh berapa, untuk listrik berapa, itu harus dipikirkan dari uang itu ya. Kalau misalkan harus ada izin usaha ya, itu uangnya berapa yang dibutuhkan ya, itu yang harus dipikirkan dari keuangan. Kemudian materials atau bahan-bahan. Nah, dari materials kamu harus memikirkan untuk buat jus bahan-bahannya apa aja ya.
takarannya yang enak biar jadi jus yang enak itu gimana? Apakah airnya yang harus banyak, atau apakah gulanya yang harus banyak, apa buahnya yang harus banyak? Kalau misalnya isinya buah semua, apakah blendernya bisa jalan, dan seterusnya. Itu yang harus kamu pikirkan juga sebelum memulai suatu usaha. Kemudian yang berikutnya adalah mesin. Nah, untuk membuat jus, mesin yang dibutuhkan apa aja? Apakah hanya butuh blender satu, apa butuh dua, atau butuh 1000 blender? Kemudian untuk nyolokin blendernya harus pakai apa? Apakah hanya dicolokin pakai hidung misalkan, atau hanya harus pakai stop kontak? Kemudian nyolokin listriknya di mana? Gitu. Kalau misalnya kamu jualannya di pinggir jalan kan juga harus diperhatikan. Ini nyolokin listrik di mana ya di pinggir jalan? Ya masa iya nyolong listrik punya negara gitu kan, nggak mungkin ya. Itu yang harus dipikirkan. Apakah kalau misalnya kamu bikin jus duren, nggak perlu dipotong, sama kulit-kulitnya aja cemplungin ke ke blender, muat nggak blendernya gitu. Apakah blendernya itu harus pakai chopper atau pakai juicer? Itu yang harus dipikirkan ya. Kemudian yang unsur manajemen berikutnya adalah metode itu adalah langkah-langkah kerja. Jadi harus dipikirkan gimana cara bikin jus yang benar, kemudian bikin pembukuan yang tepat gimana, kemudian kalau misalkan kamu punya karyawan, kamu harus ngajarin dia step-stepnya seperti apa, kemudian kalau misalkan kamu sendiri yang jualan, kamu harus gimana untuk trik-trik memulai dagangnya. Itu juga yang harus dipikirkan ya. Kemudian yang terakhir, 6M yang terakhir itu adalah market atau pemasaran ya. Harus dipikirkan karena ini bagian yang paling penting juga ya. Pemasaran kamu harus pikirkan, kamu harus masarinnya di mana, konsumennya siapa, harga jualnya berapa ya. Itu ya. Jadi sebelum memulai usaha harus memikirkan analisa SWOT dan juga unsur-unsur manajemen 6M. Karena kalau misalnya tidak kamu pikirkan terlebih dahulu, main langsung terjun bebas aja buat usaha, ya paling usaha kamu bertahan seminggu ya. Begitu ada kendala, saingan dikit, atau misalnya kamu jualannya di pinggir jalan, ada satpol pp, terus tiba-tiba dagangan kamu diangkut sama satpol pp, ya udah wassalam, selesai deh, nggak jadi dagang deh gitu ya. Jadi harus dipikirkan baik-baik sebelum memulai suatu usaha agar usaha kalian itu nanti bisa berjalan dengan baik ya. Oke, next. Kalau ada yang nggak paham, boleh tanya di WA ya, boleh japri, boleh di WA grup, oke? Oke, kemudian berikutnya kalian harus juga memikirkan administrasi dan pemasaran produk usaha pengolahan makanan fungsional. Administrasi itu apa sih? Nah, administrasi menurut George Terry itu merupakan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta pergerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi administrasi itu meliputi pembukuan dari berbagai kegiatan kewirausahaan. Maksudnya gimana sih administrasi? Ya, intinya kamu membuat pembukuan ya. Selain membuat pembukuan, kamu juga harus mengkonsep usaha kamu nanti mau dilakukan seperti apa. Nah, dengan administrasi kamu sudah bisa memikirkan kamu nanti maunya bekerja sendiri atau bekerja sama dengan orang-orang lain gitu. Itu yang harus kamu pikirkan dalam administrasi. Kalau sudah dipikirkan kamu mau kerja sendiri atau kerja sama-sama orang lain, kamu harus punya nih agenda kerjanya ya. Mulai buka usahanya jam berapa, tutupnya jam berapa, apakah di waktu libur saya harus kerja atau di waktu libur saya tetap kerja ya. Kemudian di hari-hari apa saya boleh libur dan seterusnya. Itu yang namanya agenda kerja. Kapan saya harus belanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan produk saya yang sudah mulai habis dan seterusnya ya. Lalu tujuan yang harus ditargetkan. Iya, namanya usaha harus punya tujuan ya yang ditargetkan. Hari ini kamu harus jualannya berapa porsi, kemudian
Kalau misalnya hari ini incaran kamu hanya satu orang, ya udah aman, berarti tapi besok harus ditingkatkan lagi penjualannya ke 2 orang, next ke 3 orang, next ke 100 orang, dan seterusnya. Intinya harus ada tujuan. Kalau misalnya usaha kamu sudah laku terjual, kamu harus memikirkan juga nih tujuan kedepannya, membuka cabang misalkan, atau membuka usaha lain yang berkaitan dengan usaha kamu biar nggak kolaps gitu. Itu yang harus ada tujuan untuk ditargetkannya. Lalu proses kegiatan usahanya gimana, dan yang terakhir koordinasi setiap unit atau perorangan ya. Jadi kalau misalkan kamu punya karyawan, ya kamu harus koordinasi nih kegiatan yang akan kamu lakukan apa aja. Kalau misalkan kamu nggak punya karyawan, kamu kerja sendiri, kamu juga harus koordinasi ke orang-orang lingkungan sekitar, izin dulu ke RT RW atau ke Satpol PP biar nggak diangkut ya produk usaha kamu. Oke, itu dari administrasi dan pemasaran produk usaha. Nah, setelah kamu melakukan administrasi, mencatat di pembukuan, mengorganisir, merencanakan usaha kamu, yang harus kamu lakukan berikutnya itu adalah melakukan pemasaran. Nah, dalam melakukan pemasaran, biar sukses, biar usahanya laku, kamu harus melihat atau kamu harus membuat strategi pemasaran. Nah, strategi pemasarannya meliputi apa? Lokasi. Jangan sampai kamu jualan apa nih, misal jualan petasan di kuburan, jangan sampai salah lokasi, intinya gitu ya. Kemudian jualan narkoba di kantor polisi, laku nggak ya kira-kira? Ya ibu mau masukin ke YouTube ya, dikat deh ya, maaf ya. Jadi seperti itu ya, dipikirkan dulu lokasi yang tepat. Kalau misalnya kamu punya lokasinya di lingkungan SD, dagang yang tepat itu apa, misalnya jualan cilok misalnya gitu ya. Jadi lokasinya harus menentukan, harus sejalan lurus dengan usaha kamu, jangan sampai apa ya, melenceng gitu. Karena kalau orang-orang kuliahan bilang lokasi menentukan kelulusan gitu ya. Oke ya, lanjut, cara pemasarannya gimana yang harus kamu lakukan untuk cara pemasaran? Apakah kamu pemasarannya itu di rumah, atau jalan-jalan, kamu yang door to door, ataukah menyewa artis untuk jadi endorse gitu, atau masukin ke sosmed gitu. Nah, dipikirkan juga cara pemasarannya ya. Kemudian kamu juga harus tahu nih minat dari konsumen itu seperti apa. Apakah jangan sampai kamu jualan baju ya, jualan baju warna-warni, tapi konsumennya itu uh, orang-orang yang istilahnya makan aja susah gitu, jadi nggak akan beli baju gitu. Atau misalkan kamu jualan baju SMA ya, SME sih, kamu jualan baju seragam SMA, tapi jualannya di sekolah dasar gitu, jadi kan nggak ada yang beli, percuma gitu. Jadi sebelum memulai usaha, kamu harus survei pasar dulu nih, kira-kira di pasar di si konsumen ini butuh apa. Jadi nanti kamu kumpulkan informasi yang kamu dapat, dari situ bisa ketahuan, oh ternyata konsumen saya butuh ini. Apakah dia, kalau misalnya kamu jualannya kopi, dia butuh kopi yang manis, kopi yang pahit. Kemudian apakah dia hanya butuh biji kopi yang belum digiling, ataukah atau apakah konsumen itu butuh kopi yang sudah digiling, ataukah si konsumen itu saking malesnya maunya beli aja gitu, nggak mau giling kopi atau biji kopinya yang dibeli, nggak mau seperti itu ya. Jadi dipikirkan minat konsumennya. Kemudian yang terakhir, strategi pemasaran kamu adalah kamu harus punya ciri khas dari produk kamu yang beda sama produk orang ya. Misalnya kalau misalnya jual cireng ya, jualan cireng, yang lain cirengnya udah ada bumbu rujak, bumbu barbecue, bumbu keju. Nah, kamu mungkin yang unik, misalnya cireng bumbu durian gitu,
atau cireng bumbu nangka dan lain-lain, atau cireng bumbu jengkol gitu. Ya, intinya kamu harus punya ciri khas produk yang berbeda dengan produk saingan. Karena ciri khas tersebutlah yang akan dicari oleh konsumen. Ya, bisa juga kamu harus membedakan kemasan kamu. Kalau misalnya yang lain kemasannya itu pakai styrofoam, kamu sekarang pakai keranjang bambu yang kekinian gitu kan, itu juga lebih unik. Kemudian kamu harus bedakan kualitasnya, otomatis kualitas harus bagus ya. Kalau bisa dengan kualitas yang sangat baik ya, kualitas bintang 5, harganya kaki 5. Mirip sama itu ya, kayak ait deh ya. Oke. Kemudian rasanya otomatis namanya kualitas ya, rasa juga harus diperhatikan dan lain-lain. Oke ya, tadi sudah kita pelajari secara mendalam tentang tentang aspek-aspek perencanaan usaha, meliputi ide dan peluang usaha, kemudian strategi pemasaran, administrasinya. Nah, sekarang waktunya kita untuk menganalisis ya. Mudah-mudahan tadi kalian sudah paham ya tentang aspek-aspek perencanaan usaha. Kita sekarang akan menganalisis atau menganalisa suatu apa ya suatu perencanaan usaha yang sudah dipikirkan oleh salah seorang pengusaha sukses di Indonesia. Oke, di layar ini sudah ada ya Ibu Susi Pujiastuti. Siapa yang tidak kenal beliau? Ya, otomatis orang Indonesia sudah sangat mengenal beliau. Beliau adalah mantan Menteri Kelautan Republik Indonesia ya. Beliau juga merupakan salah satu pengusaha sukses terpandang di Indonesia. Nah, usaha apa yang dilakukan oleh Bu Susi? Kamu bisa lihat biografinya di internet ya, cari tahu aja biografi Ibu Susi Pujiastuti, silakan baca aja ya. Oke, ya, di sini Ibu mau menjelaskan Bu Susi Pujiastuti itu lulusan SMP, tidak lulus SMA karena satu dan lain hal. Beliau tinggal di daerah Pangandaran ya, di daerah laut ya, pantai laut. Kemudian dengan hanya bermodalkan uang beberapa ratus ribu, akhirnya beliau memutuskan untuk menjadi seorang, pertama tengkulak ya, menjadi seorang pedagang ikan. Kenapa beliau berpikiran untuk menjadi seorang pedagang ikan? Karena memang beliau itu tinggal di daerah pantai dan beliau melihat peluang yang ada di sana, di mana banyak nelayan yang menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak dengan harga yang sangat murah gitu. Itu adalah peluang usaha yang dilihat oleh Bu Susi. Peluangnya apa tadi? Ya, beliau tinggal di daerah pantai di mana banyak nelayan yang menjual murah tangkapan ikannya ke tengkulak gitu. Itu adalah peluang usaha. Nah, dengan bermodalkan uang beberapa ratus ribu, akhirnya Bu Susi mencoba menjadi seorang pedagang ikan gitu. Nah, dari situ timbullah lagi opportunity, analisa SWOT-nya Bu Susi ya. Opportunity atau peluang dari Bu Susi yang diterapkan itu adalah apa? Nah, peluangnya itu dilihat dari analisa SWOT, meliputi strength, weakness, threat, dan opportunity. Oke, Bu Susi jualan ikan. Kekuatannya apa? Dia mendapatkan harga murah dari nelayan, harga murah ikannya dari nelayan. Itu adalah kekuatan Bu Susi ya. Kemudian kelemahannya apa? Ikannya tidak tahan lebih dari 1 hari. Lebih dari 1 hari ikannya akan bau. Kalau tidak laku ya, ikannya akan bau dan membuat dia rugi gitu. Itu adalah kelemahan. Akhirnya kelemahan ini dipikirkan sangat keras oleh Bu Susi untuk dijadikan kekuatan dan juga peluang usaha. Nah, peluang usahanya apa dari kelemahan yang diambil Bu Susi? Ikan yang gampang busuk ini gimana caranya kalau tidak laku terjual itu tetap bisa dijual oleh Bu Susi dan mendapatkan keuntungan. Ya, caranya adalah dengan diolah ikannya. Diolah, diberikan beberapa tambahan makanan yang bisa mengawetkan si ikan. Akhirnya ikannya yang tidak terjual ya tetap bisa dijual dalam bentuk olahan ikan
Nah, akhirnya Bu Susi tidak mengalami kerugian sama sekali, tapi usahanya mengalami perkembangan, ya, maju. Kemudian Bu Susi juga melihat peluang yang ada di pasar mancanegara. Di luar negeri, Bu Susi melihat prospek lobster dan ikan itu permintaannya sangat tinggi, ya. Pangandaran termasuk salah satu daerah yang menghasilkan lobster berkualitas gitu. Akhirnya dengan melihat peluang yang ada, Bu Susi mengembangkan peluang yang dimilikinya dengan menjual lobster ke luar negeri. Kenapa menjualnya ke luar negeri? Karena kalau dijual di Indonesia itu tidak akan mendapatkan harga yang setinggi kalau dijual di luar negeri. Ya, akhirnya dijual lah ke luar negeri gitu. Tapi akhirnya Bu Susi memiliki kelemahan lagi. Kelemahannya apa? Sebenarnya bukan kelemahan, akhirnya memiliki ancaman. Ancamannya apa? Untuk membawa si lobster itu ke luar negeri itu dibutuhkan pesawat, ya, ke luar negeri. Karena kalau misalnya bawanya itu pakai kapal kargo itu lama, nyampenya bisa berbulan-bulan, sehingga dibutuhkan pesawat terbang untuk bisa membawa lobster dan ikan-ikannya ke luar negeri dalam waktu yang cepat gitu. Nah, threatnya atau ancamannya apa? Ternyata terkendala waktu, ya. Jarak untuk menyewa pesawat, jarak tempat nyewa pesawat ke tempat usahanya dia itu lumayan, ya, waktunya. Sehingga dalam rentang waktu yang sedemikian rupa itu kualitas lobsternya menurun gitu. Itu yang akhirnya menjadi ancaman. Tapi akhirnya karena Bu Susi memiliki peluang, di mana suaminya itu adalah salah satu istilahnya punya pesawat lah gitu, ya, itu dijadikan peluang. Bu Susi akhirnya beli pesawat, ya. Kemudian si pesawatnya itu digunakan untuk membawa lobsternya ke luar negeri gitu. Dan tidak hanya digunakan untuk membawa atau mengangkut lobster ke luar negeri, Bu Susi juga akhirnya membuka penyewaan pesawat. Nah, itu yang dijadikan ancaman dan kelemahan pada produknya Bu Susi dijadikan sebuah kekuatan dan dijadikan sebuah peluang usaha untuk melebarkan sayapnya Bu Susi, ya. Dari tadinya cuma punya hanya jadi pedagang ikan, kemudian karena kelemahan dan juga ancaman di lingkungan sekitar, akhirnya membuat Bu Susi membuka usaha pengolahan ikan, dan akhirnya membuka lagi usaha penyewaan penerbang atau Susi Air, ya. Itu yang bisa kita lihat dari aspek-aspek perencanaan usaha yang sudah dipikirkan oleh Bu Susi Puji Astuti. Jadi Ibu harap dari pengalaman yang dimiliki oleh Bu Susi, kita semua bisa memulai suatu usaha dengan menganalisa dulu aspek-aspek perencanaan usaha dari ide usaha yang kita miliki. Karena kalau misalnya kita tidak melihat aspek-aspek perencanaan usaha dan tidak menganalisanya secara tepat, dikhawatirkan usaha kita itu akan cepat mengalami pailit atau rugi, ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan materi Ibu bisa ditangkap semua oleh kalian. Tapi kalau misalnya ada yang tidak paham, boleh ditanyakan langsung di WA group ataupun japri Ibu. Jangan pernah takut bertanya, ya. Oke, tapi kalau japri takutnya Ibu ini, ya, slow respon karena memang lagi kuliah, ya. Jadi mungkin di WA group gitu. Silakan bertanya. Oke, ini bahan diskusi untuk kalian, silakan disimak baik-baik. Yang pertama, amatilah lingkungan rumah Anda untuk menemukan suatu peluang usaha. Kalau perlu, lakukan analisa pasar untuk mencari tahu kebutuhan konsumen. Kemudian, setelah menemukan peluang usaha, tentukan ide usaha apa untuk membuka usaha makanan fungsional. Peluang usaha itu maksudnya gimana? Misalnya peluang usaha, nih sekarang kita lagi masa pandemi, banyak orang yang butuh tenaga kesehatan sih. Banyak orang yang mencari makanan-makanan yang sehat yang bisa meningkatkan imun tubuh. Tapi masyarakat tidak berani keluar rumah karena takut terkena virus gitu. Dan juga sedang ada pemberlakuan PPKM gitu, ya. Nah,
Itu kan bisa jadi peluang usaha kamu untuk menentukan ide usaha. Oh, saya mendingan jualan ini aja deh, makanan fungsional yang delivery order gitu. Jadi sistem penjualannya saya jualan pakai sosmed, eh, pakai WA bisa, pakai Instagram bisa. Nanti kalau ada yang pesan ke saya yang kirim ke mereka, atau pakai jasa apa namanya, jasa apa, jasa pengantar gitu ya, pengantar barang gitu. Itu jadi ide usaha kalian ya. Jadi peluangnya itu adalah sekeliling kalian itu butuh apa, lalu ide usahanya itu adalah kamu menentukan, oh saya jualan cilor, oh saya jualan martabak gitu. Itu ide usaha. Oke. Kemudian, kalau sudah, analisalah ide usaha yang sudah kalian buat dengan menekankan pada analisa SWOT dan unsur 6M. Tadi udah Ibu jelasin di Ibu Susi Pujiastuti ya. Begitu kalian sudah menemukan ide usaha, misalnya kalian mau jualan martabak, nah dilihat nih kekuatan dari martabak kamu. Kalau kamu jualan martabak, apa kelemahannya, apa peluang usaha kedepannya, apa kemudian unsur 6M, manusianya gimana, apa namanya, marketingnya gimana, mesinnya yang dibutuhin apa aja, material yang dibutuhin apa aja, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk bahan diskusinya kamu bisa menentukan itu semua sendiri, silakan, nggak apa-apa. Lalu share di apa namanya, di WA group, kemudian tanya, kira-kira menurut kalian analisa usaha saya benar nggak nih, saya mau usaha ini, kemudian menurut saya hambatannya dari analisa SWOT dan unsur 6M seperti ini. Kamu bisa seperti itu, nanya ke teman-temannya, nanti teman-temannya tinggal jawab, bantuin jawab gitu. Lalu diskusi bareng, saling sela atau saling memberi tambahan juga nggak masalah gitu. Atau kalau misalnya kamu bingung, kamu juga nggak apa-apa, misalnya, oh rumah saya ada di dekat kuburan nih, kalau misalnya malam rame banget sama pocong gitu. Nah, kalau menurut kamu ide usaha apa yang paling tepat ya, biar saya tuh bisa membuka suatu usaha gitu. Nah, nanti teman-temannya yang lain bisa berkomentar di WA group. Misalkan, kalau pocong kamu ini aja jualan baik clean kan lumayan. Pocong kan kalau main di tanah kotor, kalau misalnya nanti pakai baik clean, kainnya tetap putih bersih gitu kan. Bisa berkomentar seperti teman-temannya ya. Jadi silakan jadikan itu sebagai bahan-bahan diskusi. Kalau sudah ya, menurut kamu, oh ternyata sudah dapat semua nih, sudah dibantu jawab sama teman saya mau buka usaha ini, berdasarkan analisa SWOT-nya seperti ini, baru kamu nanti buat kesimpulan. Kesimpulan saya adalah karena saya melihat apa namanya, peluang yang ada di sini di lingkungan rumah saya sangat potensial berupa bla 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 bla, saya membuka ide usaha seperti ini karena, jelaskan alasannya. Itu ya, buat seperti itu. Ibu tunggu hasil diskusi kalian di WA group ya. Oke, sampai sini saja penjelasan Ibu mengenai materi analisis aspek-aspek perencanaan usaha makanan fungsional. Silakan kerjakan bahan diskusinya di WA group, Ibu tunggu ya, dan akan Ibu nilai keaktifan kalian. Kemudian sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dalam materi apa namanya, membuat makanan khas daerah termodifikasi. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.